Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman hebat, soleh-solehah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini bisa berjumpa lagi ya di pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, teman-teman sudah sarapan belum nih? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Oke. Ya sudah ini belum duhanya, tilawahnya. Alhamdulillah Bu, udah Bu. Tugas dulu Bu. Baik. Nah teman-teman, ya sebelum kita mulai Ibu mau cek dulu nih absennya. Apakah ada teman yang belum hadir? Ya sudah hadir ya, sepertinya ya teman-teman sudah ada semua ya. Alhamdulillah, sudah hadir semua, Bu. Sudah hadir semua ya, baik. Ibu minta tolong ke Romli, ya silahkan untuk memulai doa. Silahkan dipimpin teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Bu. Baiklah, teman-temanku, marilah kita diawali dengan membaca doa yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Romli sudah memimpin doa ya. Baik. Tadi mau penuh kakak cantik. Pada pertemuan pertama ini kita sudah mulai masuk di bab pertama ya. Teman-teman sudah di kelas 8 ini kita di semester pertama insya Allah akan belajar tentang hukum tajwid. Nah, masih ingat nggak teman-teman di kelas 7-nya kita sudah belajar hukum mad? Insya Allah Bu, masih ingat Bu. Ya, kita belajar mad apa ya? Mad asli ya. Mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Ya, insya Allah, wah, masya Allah. Romli sudah baca ya semalam ya? Tahu kalau kita Bu, sampai jam 4 pagi Bu. Luar biasa. Iya, ternyata sudah tahu kalau kita akan belajar tentang mad iwad lain dan arid li sukun ya. Oke, coba teman-teman Iya, kita mengingat kembali, refresh kembali di hukum mad ya. Di hukum mad itu kan terbagi menjadi 2 ya. Masih ingat nggak ada mad apa aja? Asli dan mad tabi'i dan mad farqi. Betul sekali, Ade, Romli sudah bisa ya. Oke, dan mad farqi itu banyak ya cabangnya. Ada berapa jumlahnya? 13. Ya, 13. Sebutkan 3 saja. Mad arid, mad wajib mutasil, mad jaiz mufasil. Salah ya Pak ya? Iya. Ya, cukup. Alhamdulillah. Berarti masih ingat ya pelajaran di kelas 7-nya. Baik, Ibu akan masuk ke materi kita pada semester awal ini. Semester akan dimulai dengan pembelajaran tajwid, yakni hukum mad iwad, lain, dan arid li sukun. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah ya belajar atau di tempat pengajian atau di mana ya? Pernah belajar mad iwad belum nih? Belum Bu. Belum ya. Oke, kita mulai saja. Sudah muncul belum? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Ini. Nah, di bab pertama ini kita akan belajar mad iwad, lain, dan mad arid li sukun. Oke, ada sebuah hadis yang Ibu tampilkan di sini, ya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya ada 2 pahala. Nah, dari hadis tersebut jelas ya, berarti apabila kita nanti mahir membaca Al-Quran, maka akan dibangkitkan bersama para malaikat yang terhormat. Dan apabila kita membaca Al-Quran masih terbata-bata, ya, serta mengalami kesulitan, maka ada 2 pahala. Nah, kira-kira nih dari hadis tersebut, teman-teman mau mahir baca Al-Quran atau tidak? Mau, Bu. Nah, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, berarti kalau kita ingin mahir membaca Al-Quran, maka kita akan mempelajari yang mana yang disebut dengan tajwid ya. Karena apa? Itu untuk mengantarkan kita, kalau belajar tajwid itu mengantarkan kita untuk lebih mahir membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Masih ingat nggak teman-teman, tajwid itu apa ya artinya? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Betul. Baik. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran hari ini yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arti sukun. Indikatornya menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arti sukun, serta menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arti sukun. Nah, adapun indikator pencapaian belajar kali ini diharapkan teman-teman setelah nanti menyimak video pembelajaran dari Ibu, teman-teman mampu menjelaskan pengertian dari mad iwad, lain, dan arti sukun secara bahasa dan istilah. Kemudian teman-teman juga setelah belajar ini diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri dari mad iwad, lain, dan arti sukun. Nah, itu tadi sudah Ibu sampaikan ya, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran tadi. Baik, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yakni mad iwad. Nah, mad iwad ya, pengertian, ciri-ciri, dan contoh bacaannya. Nah, ini sini Ibu sudah buat untuk memudahkan teman-teman memahami ya. Pengertian mad iwad terbagi menjadi 2 pengertian, yakni secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, mad artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Nah, secara istilah, mad iwad, bacaan panjang ketika ada tanwin fathah, ya, atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Nah, dari pengertian mad iwad secara bahasa dan istilah, apakah teman-teman sudah bisa memahami? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, untuk lebih jelasnya, ini ciri-ciri dari mad iwad. Nah, sini ada ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri mad iwad ada harokat atau tanda baca tanwin fathah atau fathatain di sini. Kemudian diikuti dengan huruf alif dan terdapat tanda waqaf atau kita berhenti atau diwakafkan cara membacanya. Ya, ingat ada fathatain, kemudian diikuti huruf alif dan berada di akhir kalimat atau tanda waqaf. Dibaca panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harokat. Ya. Nah, coba Ibu mau tanya nih teman-teman. Tadi mad iwad kan secara bahasa artinya panjang.
Mat artinya panjang. Mat Liwat artinya panjang. Ganti. liwat pengganti. Pengganti. Liwat pengganti. Nah, lalu apa yang diganti? Yaitu tanda apa? Fathah taininya diganti Fathah dengan alif, Bu. Alif. Ya, fathah tainnya diganti dengan Diganti dengan fathah. fathah. Betul Fathah. sekali. Masya Allah ya. Sudah paham nih sepertinya. Nah, membacanya mat itu harus 2 harokat. Tidak boleh lebih ya, tidak boleh 4 atau 6. Nah, untuk lebih jelasnya di sini gua akan tampilkan contoh dari mat iwad. Nah, ini dia contohnya. Teman-teman fokus di yang berwarna merah ya. Kalimat yang berwarna merah di sini. Oke. Ada kata dobhan ya. Nah, di dalam Al-Qur'an tulisannya dobhan. Nah, bila teman-teman berhenti membacanya di akhir kalimat ini, maka harus dibaca dobha. Berapa harokat? 2 harokat ya. Bu, saya masih nafasnya masih mampu nih, maksudnya masuk ke ayat kedua. Boleh nggak kalau saya wasol? Boleh. Boleh. Iya. Wasol boleh ya, dilanjutkan. Nah, betul sekali. Nah, kalau wasol tidak lagi mat ya, harus dibaca fathatain. Betul. Coba siapa yang mau membacakan di contoh pertama ini? Silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, bergantian ya. Boleh, Ramli dulu silahkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Bagus, Masya Allah, suaranya bagus ya, Romli. Sudah tepat cara membacanya, 2 harokat panjangnya. Baik, kalau sudah, kita ke contoh mat iwad sudah paham ya, kita lanjut ke di sini ada pengecualian ya. Jadi tidak semua yang berharokat fathatain ya, itu yang diwakofkan mat iwad ya. Ada pengecualiannya, yaitu ketika teman-teman menemukan huruf tak marbutoh yang seperti ini berharokat fathatain ya, ini tidak dibaca mat ya, melainkan kalau bila wakof menjadi hak ya, dibacanya jadi hak sukun. Iya. Siapa yang bisa mencontohkan? Misalnya di sini ada di kalimat di Quran surat Al-Qasas ayat 5 ya. Di sini yang tanda merah gini, coba sebelum Ibu beritahu teman-teman siapa yang bisa nih membaca ini kalau misalnya kita berhenti di tanda wakof ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naj'aluhum a'immah. Nah, betul sekali, Masya Allah. Romli hebat ya, sudah bisa memahami betul. A'immatan ya kan tulisannya. Nah, karena ada tanda tanwin fathah di sini, kecuali di huruf tak marbutoh bila berhenti berganti menjadi hak sukun. Nah, itu tadi mat iwad. Baik, kita lanjut ke mat berikutnya, ada mat lain. Ya, mat lain kita sama ya, akan mengetahui pengertian, ciri-ciri dan contoh bacaannya. Di sini mat lain secara bahasa mat artinya panjang. Betul, lain apa ini? Luna. Betul. Secara istilah, apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf yang dibaca wakof atau berhenti. Nah, dari pengertian mat lain ini teman-teman sudah bisa memahami? Ya. Nah, ini ada ciri-ciri dari mat lain ya. Ingat di sini diperhatikan bila ada waw sukun ya atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah ya. Ada waw sukun atau ya sukun nih
didahului huruf berharokat fathah. Kemudian ada di depannya atau setelahnya ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup dan diwakofkan atau tanda berhenti ya teman-teman. Nah ini mad layin. Nah berapa panjangnya? Ternyata bisa dipilih ya teman-teman, bisa dibaca 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat. Bahkan bisa juga yang lebih panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, iya, bagaimana cara membacanya? Kita praktek saja di contoh mad layin. Nah, ini dia. Ya, di kata li'ila fi Quraisyin ya. Nah, ini dibacanya harus disukunkan ya di depannya karena kita akan wakof supaya menjadi mad layin. Li'ila fi Quraisy. Nah, seperti itu. Itu juga dengan kata waswaifi. Menjadi apa teman-teman? Jadi Wasaif. layin wasaif. Iya, betul. Kata yang kedua, min khaufin. Menjadi apa kalau diwakafkan? In how. In khauf. Oke. Nah, bagaimana In kalau khauf. bagaimana nih Saripudin bila wasol boleh nggak? Kita wasol misalnya Boleh, Bu. nafas kita lebih panjang nih, misalnya dari ayat 1 surat Quraisy lanjut ke ayat 2. Bagaimana cara bacanya? Tanwinnya dibaca, tanwinnya tetap dibaca ya. Betul, tanwinnya tetap dibaca. Dilanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, bila dibaca tanwinnya, maka apakah di sini menjadi mad layin? Tidak. Tidak, Bu. Betul sekali. Jadi tetap dibaca pendek ya, bukan mad layin. Baik, dari contoh mad layin sudah paham ya teman-teman? Insya Allah, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Alhamdulillah kita ada yang mirip ya dengan mad layin. Nah, di sini tuh yang tadi sudah disampaikan, teman-teman sudah juga bisa membaca tadi ya. Bila ada mad layin yaitu huruf mad layin ya kan ya sukun atau wawu sukun ya yang didahului huruf barokat fathah. Nah, bila wasol tidak lagi dibaca panjang, melainkan kata tersebut hanya bersifat huruf layin. Contohnya pada Quran surat Ali Imran ayat 104. Di sini Ibu mau minta tolong Siti Badriah coba dibaca ini bagaimana kalau dibacanya wasol tidak berhenti ya di kata-kata yang berwarna merah ini nih. Silahkan. Oke, alhamdulillah tadi sudah Ibu beri penjelasan ya tentang mad layin, mad iwad, mad layin dan adli sukun. Teman-teman sudah paham semuanya ya tentang hukum mad ini? Insyaallah. Nah, baik untuk tugasnya untuk teman-teman lebih memahami. Ibu ingin kalian membuat kelompok, silahkan berhitung 1 sampai dengan 5. Oke, 1. Ya, ada Romli. Siapa kedua tadi? Lito. Oke, 3. siapa 3? Badriah. 3 Badriah. Oke, 4 siapa? 5. Oke, ya dari satu kelompok tadi yang berhitung 1 sampai 5 itu bergabung dalam satu kelompok. Berikutnya ada siapa lagi? Ayo berhitung 1. 1. Ya, Adek. 2. Bikin 2 kelompok. 1. 2. 2 Romli. 2 Romli, baik. 3-nya? 3 Iswati. Iswati, baik. 4. 4 saya, Bu. Siapa? Saya Saripudin. Saripudin, baik. 1 lagi, 5. Saya. Oke. Bu Siti Badriah. Hikmah ya, ada hikmah ya, baik. Nah, silahkan teman-teman diskusikan ya tentang materi mad iwad, layin dan adli sukun. Di sini Ibu akan share LKPD-nya ya lewat WA group atau di sini juga Ibu akan tampilkan
Di sini tugas kelompok untuk teman-teman ya. Berkelompokkan tadi setiap kelompok 5 orang, teman-teman sudah dapat kelompoknya. Ya, di sini kalian akan mencari dari berbagai sumber tentang pengertian ciri-ciri mad iwad, layin, dan arid sukun. Nah, siapkan buku catatannya untuk mencatat hasil diskusi. Kemudian nanti presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok lain. Nanti ada salah satu teman kalian yang akan menyampaikan hasil diskusinya ya. Nanti. Kemudian silakan dicatat di tabel yang sudah Ibu share LKPD-nya di grup tadi ya. Di sini materinya misal mat iwad, definisinya apa, secara bahasa dan istilah, kemudian ciri-cirinya, boleh ditambah contoh bacaannya, silakan. Oke, Ibu beri waktu 15 menit ya. Siap, Bu. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Ya, tadi sudah 15 menit ya teman-teman. Bagaimana? Siapa yang sudah selesai ya tadi diskusinya? Gimana hasilnya? Ibu mau dari kelompok 1, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompok 1 tadi siapa? Romli, Bu. Ya, silakan. Romli. Secara singkat saja boleh sampaikan. Untuk mad iwad menurut saya memang arti bahasa mad panjang, iwad itu pengganti. Contoh bacaan kalimatnya wal'adiyati dhabha ya Bu. Oke. Jadi cara membacanya itu hanya satu alif atau harokat Bu. Itu arti saya. Oke. Ada lagi? Selain mat iwad, ada lagi yang ingin disampaikan? Tadi sudah ya di kelompok dari kelompok 1. Kesimpulannya berarti gimana nih? Romli, kesimpulan mat iwad tadi. Berarti gimana? Kesimpulan mat iwad. Lanjut ke kelompok 2. Silahkan, tadi kelompok 2 ada Saripudin ya. Silahkan untuk presentasikan hasilnya. Mad lain ya Bu. Ya, boleh. Gimana? Mad lain itu secara bahasa, mad artinya panjang, kemudian lain artinya lunak. Itu terjadi pada huruf ya mati atau wawu mati yang diawali oleh huruf berharokat fathah. Kemudian mad lain itu terjadi kalau di akhir ayat atau di akhir kalimat. Dan cara membacanya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya Quraisy, li'ila, gimana itu lupa, li'ila fi Quraisy. Ya, Masya Allah. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Good. Ya, Masya Allah. Kelompok 2 keren ya, luar biasa nih. Baik, tadi sudah beberapa kelompok sudah menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Alhamdulillah untuk insya Allah untuk pertemuan di minggu berikutnya kita akan mengidentifikasi, kemudian mempraktikkan apa saja di dalam misalkan di surat-surat sependek di dalam Allah di Ibu akan tampilkan nanti surat Al-Mulk di situ, nanti teman-teman akan mencari, mengidentifikasi mana hukum mad iwad, lain, dan arid lisukun ya. Jadi teman-teman silahkan dipelajari dulu sebelum nanti kita akan mempraktikkan ya dengan teman-teman kelompoknya nanti. Baik, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan teman-teman. Kita beri aplaus dulu untuk tadi kelompok-kelompok yang sudah
mempersatukan hasilnya ya. Alhamdulillah, keren semua, bagus. Nah, teman-teman jangan lupa ya, nanti tugas mandirinya dikerjakan, akan Ibu share lagi di grup di grup WhatsApp ya, untuk LKPD-nya untuk penilaian mandiri. Nah, mari kita simpulkan hasil pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh, siapa yang mau mencoba? Gimana teman-teman? Kesimpulannya, siapa ini? kesimpulannya mad lain sama mad iwad ya Bu ya. Mad iwad itu panjangnya 2 harokat. Contohnya dobha. Kemudian mad lain juga itu panjangnya alternatif ya Bu ya, bisa pilihan, tergantung kita bisa 2, 4 atau 6 harkat. Contohnya Quraisy. Itu Bu kesimpulan dari saya Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Kalian luar biasa hari ini, aktif semuanya, hebat ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi ya teman-teman ya di pertemuan berikutnya. Ibu beri kita simpulkan sama-sama, berarti mad itu ya adalah bacaan panjang. Seperti tadi ada mad iwad, lain dan alif sukun. Bila kalian wakof akan menjadi mad, tapi kalau wasol tidak menjadi hukum mad ya, seperti itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman, mari kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Amin. Kita doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tetap semangat walau belajar dalam PJJ ya, dari jarak jauh, teman-teman harus tetap semangat. Jangan lupa prokesnya, kalau keluar rumah perhatikan protokol kesehatannya, biasakan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Assalamualaikum.